Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gian Kausal dengan NIM 1030324001118 dari program studi Teknologi Informasi Fakultas Informatika. Saya dari kelas IT 4802 ingin mempersembahkan kultum dari video ini yang bertemakan Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diberikannya kita nikmat Islam, nikmat iman, serta kesempatan untuk menonton video kali ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta kaumnya hingga akhir zaman. Allah berfirman, "Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Nah, ayat ini menjadi pembuka isi Al-Qur'an setelah surat Al-Fatihah dan langsung mengandung sebuah deklarasi. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Sebuah pernyataan ini sangatlah berani jika itu adalah karangan manusia. Namun sangat wajar karena ini ditulis langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kawan-kawan, kalian tahu tidak, sebuah kitab yang tidak meragukan itu harus konsisten dan juga relevan. Bayangkan, Al-Quran terdiri dari lebih dari 6.000 ayat dan Al-Quran sendiri diturunkan selama 23 tahun. Tapi pesan utama dan juga relevannya masih terjaga. Dan dalam situasi perang, situasi damai, saat Rasulullah ada di Mekah, saat Rasulullah ada di Madinah, serta pada kondisi suka dan duka, Al-Quran ini tidak ada konflik internal, keraguan internal di dalam Al-Quran tersebut. Maka mustahil bahwa ini adalah karangan manusia. Allah menantang manusia dalam surat An-Nisa. Afala yatadabbarunnal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajjadu bihi latafan hasira. Apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, niscaya mereka akan mendapati banyak pertentangan di dalamnya. Quran Surat An-Nisa ayat 82. Banyak karya manusia, bahkan hanya terdiri dari beberapa halaman saja, pasti memiliki kekeliruan atau ketidakinkonsistenan. Tapi Al-Quran sudah lebih dari 14 abad, tidak ada satupun kesalahan logika yang ditemukan. Justru semakin dikaji, semakin dalam maknanya. Allah tidak hanya meminta manusia untuk percaya, tapi menantang mereka secara intelektual. Allah berfirman, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fatu bisuratim min mislihi wad'u syahadaakum min dunillahi in kuntum shadiqin." Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Nah, kawan-kawan, perhatikanlah. Di sini Allah tidak hanya meminta mereka meniru seluruh kitab. Cukup satu surat saja. Dan surat terpendek dalam Al-Quran hanya terdiri dari 3 ayat, yaitu Al-Kautsar. Namun, sampai hari ini tidak ada yang berhasil menandinginya. Bukan karena tidak ada yang pernah mencoba. Pada zaman Rasulullah, ada tokoh seperti Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku nabi dan membuat tiruan Al-Quran. Nah, akan tetapi hasilnya justru menjadi bahan olokan. Karena tidak memiliki kekuatan bahasa, ritme, atau
makna yang bisa menandingi Al-Quran. Dan bukan hanya di masa itu, di era modern pun ada orang yang membuat versi alternatif atau Quran palsu. Namun tidak ada satu orang pun diakui oleh para ahli maupun yang muslim, bahkan non-muslim sekalipun, sebagai sesuatu yang setara dengan Al-Quran. Al-Quran juga istimewa karena dijaga keasliannya oleh Allah sendiri. Firman-Nya dalam surat Al-Hijr, "Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun." Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang mengalami penyimpangan, penambahan, pengurangan, Al-Quran adalah tetap menjadi satu-satunya yang utuh sejak diturunkan hingga hari ini. Di dunia ini, jutaan hafiz dan hafizah yang menghafal seluruh Al-Quran dari awal sampai akhir, bahkan anak-anak. Nah, setiap ada kesalahan dalam pembacaan atau penulisan akan segera disadari karena banyaknya yang menjaga dan mengoreksi. Nah, bahkan nih ya, jika semua kitab di dunia ini tiba-tiba hilang, maka Al-Quran bisa ditulis ulang tanpa ada kesalahan sedikit pun. Karena banyaknya dari hafiz dan hafizah kita yang menjaga, menghafal, serta akan mengerti bahwa kalau ada kesalahan langsung dibenarkan. Nah, kawan-kawan, kan di Al-Quran sudah tidak ada keraguan, tidak ada kontradiksi, serta tidak ada juga yang bisa menentangnya. Dan Al-Quran tersendiri sudah terjaga selama ribuan tahun. Nah, marilah kita menjadikan pedoman hidup dan tidak meragukannya. Jangan hanya menghafalnya, namun juga mengamalkannya. Jangan hanya membacanya, namun juga merenungkannya. Dan jangan hanya disimpan di rak buku, namun juga direnungkan di hati kita. Oke, terima kasih sudah mendengarkan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.